Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Yulistia NPM A1E020051 dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika dari kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah bimbingan konseling. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang adanya BK. Sejarah BK. Pertama kali adanya BK di negara Amerika Serikat pada abad ke-20, lebih tepatnya pada tahun 1908. Didirikannya Vacation Rome oleh Frank Person yang dikenal dengan nama The Father of Graduation atau Bapak Bimbingan, yaitu orang pertama yang memulai gerakan bimbingan di Amerika Serikat. Pada tahun 1908, Frank mengorganisasikan Boston Vacation untuk menyediakan bantuan bagi orang-orang muda. Bimbingan vokasional menekankan suatu pendekatan ilmiah untuk sebuah karya. Teori BK sendiri pertama kali disebut dengan teori sifat dan faktor atau Trend and Factor Theory oleh N.G. Williamson di Universitas Minnesota. Pada tahun 1950 mengemukakan langkah-langkah untuk membantu para siswa dalam bimbingan konseling. Yang pertama, analisis, yang kedua, sintetis, yang ketiga, prognosis, diagnosis, dan treatment, dan yang terakhir, tindak lanjut. Bimbingan konseling sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1960-an. BK sendiri pernah berganti nama beberapa kali dan sampai akhirnya ditetapkan dengan nama bimbingan konseling. Posisi BK dan urgensi BK dalam pendidikan. Apa perlunya BK dalam bimbingan konseling? Pada surat keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 026 tahun 1989 menyebutkan secara eksplisit pekerjaan bimbingan konseling dan pekerjaan mengajar yang satu sama lain kedudukannya seimbang dan sejajar. Pada peraturan pemerintah tahun 1990 nomor 28 dan nomor 29 tahun 1990 disebutkan bahwa bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Adapun beberapa alasan mengapa BK diperlukan. Yang pertama, perkembangan iptek, di mana perkembangan iptek itu untuk mengetahui secara, misalnya sekarang banyak sekali teknologi-teknologi canggih yang memudahkan untuk mendapatkan informasi di luar sana. Yang kedua, makna dan fungsi pendidikan. Ketiga, guru. Dan terakhir, faktor psikologis. Pelayanan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia mengalami beberapa perubahan nama. Pada kurikulum 1984, semula bimbingan dan penyuluhan atau BP, kemudian pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan konseling atau BK sampai dengan sekarang. BK sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak 1962. Namun BK baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukannya kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan di dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Perkembangan BK semakin mantap pada tahun 2001. Materi yang kedua yaitu pengembangan diri siswa melalui pelayanan dan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan yang berasal dari kata guidance dan konseling berasal dari counseling. Dalam praktik, bimbingan dan konseling merupakan salah satu kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian yang integral. Pengertian bimbingan. Bimbingan sendiri berarti menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, dan memberikan nasihat. Tujuan dan bimbingan konseling.
Tujuan bimbingan konseling berkenaan dengan perilaku yaitu yang pertama, membantu mengembangkan kualitas pribadi individu dan bimbingan atau konseling. Kedua, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. Ketiga, membantu mengembangkan perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungan. Keempat, membantu klien mengulangi problema hidup dan kehidupan secara mandiri. Adapun tujuan lainnya yaitu yang pertama, pengenalan terhadap diri sendiri dan penerimaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Keempat, pemecahan masalah dengan baik dan realistis. Adapun fungsi bimbingan konseling, yang pertama fungsi pemahaman, di mana fungsi bimbingan konseling membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, di mana fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konselin. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para klien dalam rangka terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya bahayanya minum keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, dropout, dan pergaulan bebas. Fungsi selanjutnya, fungsi pengembangan, di mana fungsi ini sifatnya lebih proaktif daripada fungsi-fungsi yang lain. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Fungsi yang keempat, penyaluran informasi, di mana BK membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidiknya. Fungsi adaptasi yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidik, kepala sekolah, dan staf konselor dan guru yang menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan dan kebutuhan konseli. Yang keenam, fungsi penyembuhan, di mana fungsi ini bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan pada klien yang telah mengalami masalah, baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Teknik yang dapat digunakan oleh teori konseling dan remedial teaching. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip BK. Prinsip BK dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, prinsip berkenaan dengan peserta didik. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip yang pertama mengenai peserta didik, yaitu A. Bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan suatu status sosial ekonomi. B. Bimbingan konseling berusaha dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. C. Bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. BK juga memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Prinsip yang kedua berkenaan dengan permasalahan individu. A. Bimbingan konseling berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental, fisik individu terhadap penyesuaian diri di rumah, di sekolah, serta dalam berkaitan dengan kontak sosial, pekerjaan. Sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik. B. Kesengajaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. Prinsip yang ketiga berkenaan dengan program layanan. A. Bimbingan konseling merupakan bagian dari integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta peserta didik. B. Program BK harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. C. Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diarahkan yang teratur dan tertata. Prinsip yang keempat berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. A. Bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu mengembangkan diri terhadap menghadapi masalah.
B. Dalam proses BK, keputusan yang diambil akan dilaksanakan oleh individu hendaknya atas kemampuan individu itu sendiri, bukan karena kemampuan pembimbing atau pihak lain. C. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. D. Kerjasama antar guru pembimbing. E. Pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan dan maksimal dari hasil pengukuran dan nilai terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan konseling itu sendiri. Pada materi yang keempat yaitu asas BK, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling terdapat kaidah yang dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan itu. Adapun pembagian-pembagian asas BK, yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas kekinian, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas kemandirian, keenam asas kegiatan, ketujuh asas kedinamisan, kedelapan asas keterpaduan, kesembilan asas kenormalitas, 10 asas keahlian, ke-11 asas alih tangan, dan yang terakhir asas ke-12 yaitu Tutwuri Handayani. Untuk penjelasan pembagian asas-asas BK dapat dibaca pada materi berikut. Itulah materi mengenai pembagian asas-asas bimbingan konseling. Kesimpulannya pada materi ini yaitu selain asas-asas tersebut terkait satu sama lain, segenap asas itu perlu diselenggarakan secara terpadu dan tepat padu. Yang satu tidak perlu didahului dan kemudian dari yang lain. Begitu penting asas-asas bimbingan konseling, sehingga dapat dikatakan bahwa asas-asas itu merupakan jiwa atau nafas dari seluruh proses kegiatan pelayanan bimbingan konseling. Adapun asas-asas itu tidak dijalankan dengan baik, penyelenggaraannya pelayanan bimbingan dan konseling akan tersendat-sendat atau bahkan tidak sama sekali. Pada materi kelima yaitu landasan BK. Berikut ini beberapa penjelasan yang dapat dibaca untuk materi landasan BK. Pada materi yang keenam yaitu pengorganisasian bimbingan konseling. Pengorganisasian program layanan bimbingan konseling di sekolah adalah upaya melibatkan orang-orang ke dalam organisasi bimbingan sekolah serta upaya pembagian kerja di antara anggota organisasi bimbingan sekolah. Pola organisasi bimbingan dan konseling di setiap sekolah tidak harus sama. Hal ini sebaliknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut. Agar bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan dengan baik, hendaknya dapat memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, semua staf harus menghimpun dalam satu wadah organisasi. Yang kedua, mekanisme kerja bimbingan konseling harus tunggal. Yang ketiga, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari masing-masing petugas harus rinci dan jelas. Menurut peran, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah, pola organisasi bimbingan dan konseling terbagi menjadi 3, yaitu pola pengorganisasian yang seluruhnya berada pada suatu garis koordinasi antara tanggung jawab dan program pendidikan sekolah. Yang kedua, pola organisasi yang terpisah dengan program pendidikan. Yang ketiga, pola organisasi bimbingan berada di bawah kepala sekolah dan staf-staf bertanggung jawab penuh terhadap
kepala sekolah. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ke-6 ini yaitu perorganisasian kegiatan bimbingan konseling adalah bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja, pola atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan konseling. Kegiatan bimbingan konseling dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif, dan efisien apabila dilaksanakan dalam suatu organisasi yang baik dan teratur. Pengorganisasian kegiatan bimbingan konseling ditandai oleh adanya dasar tujuan dan organisasi personal dan perencanaan yang matang. Pada materi ke-7 yaitu jenis layanan bimbingan konseling. Layanan yang pertama adalah layanan orientasi, di mana merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah. Objek dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Tujuan dari layanan orientasi yang pertama, mengenalkan sesuatu yang baru, mencegah timbulnya permasalahan. Yang ketiga, memudahkan menyesuaikan diri. Jenis layanan yang kedua yaitu layanan informasi, di mana layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Pada layanan informasi ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memberi informasi atau pemahaman. Yang kedua, memudahkan mengambil keputusan. Yang ketiga, mencegah timbulnya permasalahan. Layanan yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Contohnya, jurusan pendidikan atau program studi, kelas, kelompok, belajar, ekstrakurikuler, potensi, bakat minat dan program latihan, tempat magang yang disesuaikan dengan kondisi pribadi klien tersebut. Layanan yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Ialah layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan konseling individual ialah layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan secara langsung bertatap muka dengan guru pembimbing atau konselor. Layanan yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok, yang merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu yang menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun pelajar, kegiatan belajar, karir atau jabatan, serta mengambil keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. 7. Layanan konseling kelompok, yang dimana layanan yang memungkinkan masing-masing anggota kelompok atau peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengetasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Layanan konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan peserta didik. Tujuannya agar individu atau kelompok yang dilayani mampu menghadap semua tugas perkembangan hidup secara sadar dan bebas. Layanan mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyampaikan permasalahan atau perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Dan layanan yang terakhir yaitu layanan advokasi, di mana layanan bimbingan konseling yang membantu klien atau konseli untuk memperoleh kembali hak-hak atau dirinya yang tidak perilaku yang menyalahi hak-haknya. Layanan konseling sendiri memiliki layanan konseling individu. Yang pertama, asas kerahasiaan. Kedua, asas kesukarelaan. Ketiga, asas keterbukaan.
keempat asas kekinian, dan yang kelima asas keahlian. Pada materi berikutnya yaitu jenis kegiatan pendukung BK di sekolah. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Layanan BK di sekolah dan madrasah akan lebih efektif dan mencapai hasil sesuai dengan direncanakan jika didukung oleh kegiatan-kegiatan pendukung pelayanan BK. Kegiatan pendukung BK dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan data, keterangan peserta didik atau klien, dan keterangan tentang lingkungannya. Kegiatan pendukung BK di sekolah dan madrasah adalah aplikasi instrumen, himpunan data, konversi kasus, kunjungan rumah, tampilan pustaka, dan alih tangan kasus. Aplikasi instrumentasi ialah kegiatan pendukung bimbingan konseling yang mengumpulkan data dengan keterangan klien. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dari berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Data yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan bimbingan konseling agar lebih efektif dan lebih efisien. Pengorganisasian kegiatan pada aplikasi instrumentasi yaitu pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, evaluasi dan analisis, dan yang keempat, tindak lanjut. Instrumen tes yaitu menggambarkan dalam bentuk skala angka atau klarifikasi tertentu. Instrumen non-tes meliputi lembaga berbagai prosedur seperti pengamatan, wawancara, catatan, angket, sosiometri, dan instrumentasi yang dibekukan. Pengorganisasian kegiatan aplikasi instrumentasi dibagi menjadi beberapa perencanaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan analisis, dan yang terakhir tindak lanjut. Himpunan data merupakan kegiatan pendukung BK untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Keseluruhan data dapat dikelompokkan menjadi 4 data. Yang pertama, data pribadi, data kelompok, data umum, data khusus. Teknik himpunan data dibagi pula menjadi 5 bagian. Yang pertama, aplikasi instrumen. Yang kedua, penyusunan dan penyimpanan data. Yang ketiga, penggunaan perangkat komputer. Yang keempat, tenaga administrasi, dan yang kelima, tes dan non-tes. Pengorganisasian dalam kegiatan ini, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan analisis, dan tindak lanjut. Konferensi kasus yaitu di mana suatu kegiatan pendukung BK untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan kemudahan, dan komitmen untuk merentaskan permasalahan tersebut. Konversi kasus sifatnya terbatas dan tertutup. Konversi kasus bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat mengenai diri kasus dengan maksud untuk memberikan pertolongan kepada kasus tersebut dalam memecahkan masalah. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah juga merupakan salah satu kegiatan pendukung BK yang dimana untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen untuk merentaskan permasalahan peserta didik, klien atau konseli melalui kunjungan rumah. Kegiatan ini memerlukan kerjasama penuh dengan orang tua dan orang di keluarga. Tampilan kepustakaan yaitu menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan kepribadian, kemampuan sosial, kegiatan belajar dan karir atau jabatan. Pemanfaatan ini diarahkan oleh konselor dalam rangka pelaksanaan pelayanan atau klien secara mandiri, mengunjungi perpustakaan untuk mencari dan memanfaatkan sendiri bahan-bahan yang ada di perpustakaan sesuai dengan keperluan masing-masing. Selanjutnya, alih tangan kasus, di mana alih tangan kasus merupakan suatu kegiatan pendukung BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik.
Dengan memindahkannya penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya yang lebih ahli, seperti dokter, psikiater, ahli agama, dan lainnya. Pada materi yang ke-9 adalah pola umum dan format kegiatan BK di sekolah dan masalah-masalah siswa di sekolah. Format kegiatan BK yang pertama, individu, kedua, kelompok, klasifikasi khusus, lapangan, jarak jauh, kolaborasi atau pendekatan. Individual, layanan formal individual merupakan format kegiatan BK yang melayani para siswa secara perorangan. Format ini memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka untuk mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan format kelompok merupakan format kegiatan BK yang melayani sejumlah siswa melalui suasana kelompok. Tujuannya yaitu membantu individu mencapai perkembangan yang optimal, berperan mendorong munculnya motivasi pada klien. Klien dapat mengatasi masalahnya lebih cepat, menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif, mengembangkan keterampilan komunikasi. Layanan klasikal merupakan layanan yang berfungsi pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan dengan upaya yang secara spesifik diarah pada proses yang proaktif tanpa mengenal perbedaan genre, ras, agama, mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat kelas 12 sekolah menengah atas. Disajikan melalui kegiatan kelas untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dalam bidang sosial, belajar, dan karir peserta didik. Pelayanan klasikal disajikan oleh guru BK atau konselor dengan menggunakan berbagai teknik pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Manfaat layanan klasikal yaitu yang pertama, terjadinya hubungan emosional dengan kondusif antar guru BK dan konselor dengan peserta didik. Yang kedua, terjadinya komunikasi langsung antar guru BK dengan peserta didik yang memberikan kesempatan bagi peserta didik menyampaikan permasalahan kelas atau permasalahan pribadi di kelas. Yang ketiga, terjadinya tatap muka, dialog dan observasi guru BK dan konselor terhadap kondisi peserta didik dalam suasana belajar di kelas. Format lapangan yaitu kegiatan bimbingan konseling yang melayani kepentingan klien melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Contoh dari format lapangan seperti teknik orientasi. Di dalam orientasi adalah proses pengenalan lingkungan yang baru, dan dalam teknik orientasi ini bisa menggunakan format lapangan melalui kegiatan di luar kelas atau di lapangan dalam rangka mengakses objek-objek tertentu yang menjadi isi layanan. Tujuan dari format ini ialah agar klien atau peserta didik dapat mengakses objek-objek tertentu yang menjadi isi layanan. Format jarak jauh merupakan format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat atau sarana elektronik. Tujuannya untuk memudahkan konselor dalam pengentasan masalah yang dialami peserta didik. Format kolaborasi merupakan format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan, misalnya pelayanan seorang konselor dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi seorang klien. Masalah-masalah yang biasanya dihadapi siswa di sekolah yang pertama, bullying, bolos, tawuran, merokok, masalah keluarga, dan yang terakhir masalah nilai. Materi yang ke-10 yaitu konsep dasar diagnostis kesulitan belajar dan konsep dasar pengajaran remedial. Pengertian diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa, dan menempatkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang dapat diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitannya.
Pada diagnosis kesulitan belajar memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dapat dibaca pada teks berikut. Prosedur dan langkah diagnostis yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, observasi. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa. Yang ketiga, interview. Yang keempat, tes diagnostis, yaitu cara mengumpulkan data dengan isi tes. Yang terakhir, tes AQ. Definisi pengajaran remedial yaitu layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki presentasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Sedangkan siswa yang telah mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan diberikan pengayaan pemahaman konsep. Pengajaran remedial sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan dengan melalui suatu proses interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah, terkoordinasi, dan terkontrol. Dengan lebih memperhatikan taraf kesesuaian terhadap keragaman kondisi, objektif individu atau kelompok siswa yang bersangkutan, serta daya dukung sarana dan lingkungannya. Prosedur pengajaran remedial. Dalam pelaksanaan pengajaran remedial mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, analisis hasil diagnosis. Melalui kegiatan diagnosis, guru akan mengetahui para siswa yang perlu mendapatkan bantuan untuk keperluannya kegiatan remedial. Tentu yang menjadi fokus perhatian adalah siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua, menemukan penyebab kesulitan. Faktor penyebab kesulitan ini harus diidentifikasi terlebih dahulu karena gejala yang sama yang ditunjukkan oleh siswa dapat ditimbulkan sebab yang berbeda dan faktor penyebab ini akan berpengaruh terhadap pemilihan jenis kegiatan remedial. Menyusun rencana kegiatan remedial. Komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan kegiatan remedial adalah yang pertama, menentukan indikator hasil belajar. Kedua, menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar. Yang ketiga, memilih strategi dan metode yang sesuai. Yang keempat, merencanakan waktu yang diperlukan. Yang kelima, menentukan jenis, prosedur, dan penelitian. Berikutnya, yang keempat, melaksanakan kegiatan remedial, di mana setelah kegiatan perencanaan remedial disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial. Berikutnya, menilai kegiatan remedial. Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan remedial yang telah dilaksanakan, harus dilakukan penilaian terlebih dahulu. Strategi dan teknik. Yang pertama, pemberian tugas. Dalam pemberian tugas dapat dilakukan dengan beberapa jenis, diantaranya memberikan rangkuman, baik yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik, misalnya demonstrasi dan praktek dan diskusi. Yang ketiga, kegiatan kelompok. Yang keempat, tutorial sebaya. Dan yang terakhir, menggunakan sumber lain. Kesimpulan dari materi ini yaitu diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan analisis masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kesulitan dalam berbicara atau berbahasa. Yang kedua, permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Dan yang terakhir, kemampuan lainnya yang mencangkup kesulitan mengkoordinasi gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori di atas. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari 2 macam. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal.
di mana faktor internal dari dalam peserta didik, baik fisik maupun psikis, dan faktor eksternal seperti faktor keluarga, sekolah, maupun media massa. Pada materi yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis bimbingan. Konsep dasar. Yang pertama, konsep bimbingan, di mana bimbingan merupakan suatu kesinambungan sebagai upaya membantu untuk memfasilitasi individu agar berkembang secara optimal. Perkembangan optimal yang dimaksud adalah perkembangan yang sesuai dengan potensi individu dan sistem menilai tentang kehidupan yang lebih baik dan benar. Yang kedua, konsep pembelajaran dan pembelajaran berbasis bimbingan dibagi menjadi beberapa bagian, di mana yang pertama didasarkan pada needs assessment sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dikembangkan dalam suasana membantu helping relation. Yang ketiga, bersifat memfasilitasi. Dan yang keempat, berorientasi pada belajar mandiri menjadi belajar untuk bekerja dan berkarir, belajar untuk hidup bersama. Dan yang terakhir, tujuan utama perkembangan potensi secara optimal. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis bimbingan menurut Kartadinata dan Dantes. Yang pertama, A. Diperuntukkan bagi semua siswa. B. Memperlakukan siswa sebagai individu yang unik serta berkembang. C. Mengakui siswa sebagai individu yang bermartabat dan berkemampuan. D. Terarah dan pengembangan segenap aspek perkembangan anak secara menyeluruh dan optimal. E. Disertai dengan berbagai sikap guru yang positif dan mendukung akulturasi berbagai minat potensi. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis bimbingan. Yang pertama, proses membantu individu. Kedua, bertitik tolak pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, didasarkan pada pemahaman atas keragaman individu yang dibimbing. Keempat, pada batas tertentu perlu ada referral. Kelima, dimulai dengan identifikasi atas kebutuhan individu. Keenam, diselenggarakan secara luas dan fleksibel. Selanjutnya, sejalan dengan visi dan misi lembaga. Kemudian, dikelola dengan orang yang memiliki keahlian di bidang pendidikan bimbingan. Dan terakhir, adanya sistem evaluasi yang digunakan. Untuk materi model-model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan individu dapat dibaca pada video berikut. Kesimpulan dari materi yang terakhir ini ialah bimbingan adalah suatu proses kesinambungan sebagai upaya membantu untuk memfasilitasi individu agar berkembang secara optimal. Yang kedua, dengan demikian, pembelajaran berskala bentuk diterapkan karena pembelajaran yang baik tidak hanya berorientasi pada pencapaian kognitif saja, akan tetapi melalui penghasilan sebuah output berupa lahirnya perubahan perilaku siswa. Selanjutnya, adapun bimbingan ketika belajar yang dapat dilakukan oleh guru berupa menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran. Dan yang terakhir, dengan demikian individu akan berhasil dalam belajar apabila guru atau dosen menerapkan prinsip-prinsip dan memberikan bimbingan waktu belajar. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.